Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam- Waalaikumsalam. Selamat malam, teman. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan minggu ke-11 ya, meskipun kenyataannya minggu ini sudah masuk ke minggu ke-12, tapi karena ada satu kali pertemuan kita tidak laksanakan sehingga materinya masih mengikuti ke-11 ya. Jadi materinya masih berkaitan tentang teori bilangan. Jadi teori bilangan itu nanti akan saya sampaikan dua bagian ya. Yang saat ini itu nanti kita akan membahas tentang bagian yang pertama dari teori bagian. Oke. Oke, jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah bilangan bulat. Ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu apa itu bilangan bulat, bilangan asli, ya, bilangan desimal, ya. Nah, nanti kita akan lebih menekankan pada penggunaan bilangan bulat karena nanti berkaitan dengan algoritma-algoritma yang akan dibahas di sub berikutnya. Ya, kemudian ada sifat pembagi bilangan pada bilangan bulat, kemudian pembagi bersama terbesar, kemudian ada algoritma Euclidean, kemudian ada kombinasi lanjar, dan yang terakhir adalah relatif prima. Mungkin perkuliahan hari ini tidak berlangsung cukup lama karena fokus kita itu adalah bagaimana teman-teman bisa memahami tentang eh, penggunaan bilangan bulat pada algoritma Euclidean. Ya mungkin paling lama satu sesi lah ya. Yang di mana materi ini juga akan berkesinambungan dengan materi minggu depan. Nah, sebelum kita membahas ke pokok bahasan algoritma Euclidean, kita harus memahami dulu apa itu bilangan bulat. Nah, dalam teori bilangan yang merupakan cabang matematika murni yang mempelajari bilangan bulat atau integer atau fungsi bernilai bilangan bulat, di mana bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Contohnya 6, 21, min 34, 0, 8.760 ya. Jadi bilangan bulat itu bisa bulat negatif, ada bulat positif, namun dia bukan berupa bilangan desimal. Bilangan bulat juga disebut juga dengan bilangan integer ya. Jadi kalau teman-teman kalau mencoba coding atau mencoba melakukan komputasi menggunakan Microsoft Excel, jadi kalau dengan simbol INT berarti itu adalah integer, artinya adalah bilangan bulat. Nah, umumnya kalau misalnya dalam kalkulasi-kalkulasi tertentu kita mendeskripsikan jumlah penduduk itu pasti harus integer atau bilangan bulat. Dan bulatnya adalah bilangan bulat positif. Simbol himpunan bilangan bulat dinotasikan dengan huruf Z dengan garis diagonal ganda yang sejajar. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita akan membahas tentang sifat pembagi pada bilangan bulat. Definisinya adalah misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat N tidak sama dengan 0, kita menyatakan bahwa A habis membagi B atau A divides B. Maaf, A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A kali C, notasi A membagi B jika B sama dengan A kali C, yang mana C adalah elemen dari bilangan bulat atau integer. Contohnya, di sini 4 divides 12 atau 4 membagi 12 ya, karena 12 bagi 4 sama dengan 3 atau 12 itu adalah hasil kali dari 4 kali 3. Ya. Kemudian kita akan masuk ke teorema Euclidean.
Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik, yaitu yaitu quotient, dan R atau remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan N kali ditambah R dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Bilangan N disebut pembagi, M disebut yang dibagi, ya. Jadi N itu pembagi, M disebut yang dibagi, Q disebut dengan hasil bagi dan R disebut dengan sisa. Ingat ya, sekali lagi saya ulangi. N disebut pembagi, M disebut dengan yang dibagi, Q disebut dengan hasil bagi dan R disebut dengan sisa. Notasi yang mengekspresikan hasil bagi dan sisa adalah dengan menggunakan operator modulus atau mod dan div atau divide seperti berikut. Q sama dengan M div N. Atau bisa juga R sama dengan M modulus N. Contohnya 1987 jika dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Ya. Berarti 1987 itu apa? Disebut dengan yang dibagi. Kemudian kalau yang dibagi berarti dia adalah N. Kemudian 97 ini adalah pembagi atau disebut sebagai N. Memberikan hasil bagi 20. 20 ini apa? Hasil 20 ini adalah hasil bagi atau atau quotient, ya, dan sisanya adalah 47 ini adalah R atau remainder. Jadi kita dapat menuliskan bahwa 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah sisa baginya yaitu 47. Diekspresikan sebagai 1987 divides 97 sama dengan 20 dan 1987 modulus 97 ya sama dengan 47 ya. Jadi hasil dari pembagi dari 1987 atau 1987 dengan 97 adalah apa namanya? Hasil baginya adalah 20 dan sisa baginya adalah 47. Berarti di sini 1987 modulus 97. Bagaimana jika min 22 dibagi 3? Ingat bahwa sisa pembagian tidak boleh negatif. Ya, sisa pembagian itu apa? Sisa pembagian adalah R. Ya, sisa pembagian R. Ya, sedangkan M itu boleh negatif. Ya, M boleh negatif, N tidak boleh negatif. Ya, karena apa? Dalam teori Euclidean, N itu harus lebih besar dari 0. Sedangkan R dan N itu sama-sama harus lebih besar sama dengan 0, di mana 0 kurang dari sama dengan R kurang dari N. Sehingga di sini min 22 itu adalah M, dia negatif boleh. Dibagi dengan N. N itu dia tidak boleh negatif, jadi 3. Harus positif. Min 22 dibagi 3 ya. Min 22 bagi 3 itu sama dengan min 7 ya, min 7. Min 7, tapi dia di sini bawah sisa pembagian tidak boleh negatif ya. Min 7, berarti Q-nya itu kita dapat min 7. Sedangkan di sini sisa pembagian atau R itu tidak boleh negatif. Sehingga min 7, min 7 ditambah berapa sisa pembagiannya? Kita tidak bisa menambahkan min 1. Ya, kita tidak bisa menambahkan min 1. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita harus tambahkan senilai hasil hasil baginya ya. Jadi kalau misalnya min 7, 7 berarti min 1 ya, sisanya kan min 1 ya. Min 1 ditambah 22. Min 1 ditambah 22. Seperti itu. Kemudian untuk pembagi bersama terbesar atau yang biasa kita sebut sebagai PBB,
misalkan A dan B bilangan tidak nol, pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D divides A dan D divides B. Ya. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa PBB dari A dan B itu adalah B. Contoh, tentukan PBB dari 45 dan 36. Penyelesaiannya kita jabarkan dulu faktor pembagi 45 ada apa saja. Satu, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 9, ya, kemudian setelah 9, 15, 15, 45. Kemudian faktor pembagi 36 berapa? Satu, 2, 3, 4, 6, 9, ya, 9, kemudian 12, ya, 12, 18, ya, 12, 18, dan 36 itu sendiri, ya. Dan faktor pembagi bersama ada macam-macam ya, satu, kemudian 3, kemudian 9 ya. 1, 3, 9 itu faktor pembagi yang sama. Sehingga pembagi bersama terbesar adalah 9. Teorema, misalkan M dan N bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0, sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q ditambah R, di mana 0 kurang dari R kurang dari N, maka jika kita ingin mengetahui PBB dari M, N, maka dia merupakan nilai dari PBB N, R. Contoh, kita mendapat nilai yang akan dibagi yaitu M sama dengan 60, kemudian pembaginya 18 atau N sama dengan 18, ya. Sehingga di sini ketika kita memasukkan persamaan M sama dengan N kali Q tambah R, maka M-nya berapa? N-nya adalah 60. Kemudian apa N-nya berapa? N-nya adalah 18. Jadi 60 dibagi 18 adalah 3 ya. 60 kali 18 sama dengan 3 ya. Di mana dari hasil bagi 3 ini memberikan sisa baginya yaitu 6. Jadi ketika kita jabarkan dalam suatu persamaan M sama dengan N kali Q tambah R, itu ketemunya adalah 60 sama dengan 3 kali 18 ditambah 6. Maka PBB dari 60 dan 18 dan PBB dari 18 dan 6 itu adalah 6. Nah, kita masuk ke materi inti ya, yaitu algoritma Euclidean. Algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Ya. Penemu penemunya adalah Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya dalam buku Elemen. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif, yaitu M dan N, di mana M lebih besar sama dengan N. Algoritma Euclidean adalah jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dari M dan N. Maka stop atau selesai sampai di sini. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, maka lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua adalah bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah satu. Nah, untuk lebih mudah untuk memahami, kita akan coba lihat contohnya. Di sini diketahui nilai M adalah 80, nilai N adalah 12. Dan dipenuhi syarat bahwa M itu lebih besar sama dengan N. Penyelesaiannya adalah kita masukkan persamaan M sama dengan N kali Q ditambah N. M-nya berapa? M-nya 80. N-nya berapa? 12. 12 adalah di sini. Berarti, apa namanya, 80 kurangi 12 ketemunya adalah 6, sekian. Berarti sisanya adalah, sisa baginya adalah 6. Ya. Kemudian kita coba 6 kali 12 berapa? 72. Ya. Berarti 80 kurangi 72 berapa? Sisanya 8. Berarti 80 sama dengan 6 kali 12 ditambah 8. Nah, kita kembali lagi di
langkah yang ketiga tadi. Ganti M dengan N dan N dengan R. Ya. Sehingga di sini yang tadinya karena dia belum nol, maka ganti nilai M di sini dengan nilai N pada langkah yang pertama. Jadi 12 ini masuk ke depan. Kemudian R ini 8 ini masuk ke sebagai nilai N. Jadi 12 bagi 8 berapa? Satu ya. 12 bagi 8 kan satu. 1, berapa sekian ya. Sehingga 12 kurangi 8 berapa? 4. Berarti sisa penjumlahannya adalah 4. Jadi kalau persamaannya kita tulis lagi, M sama dengan NQ kali ditambah R, maka 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. Kita beralih ke langkah berikutnya, di mana nilai M itu kita substitusikan dengan nilai N, dan nilai N disubstitusikan dengan nilai R. Jadi 8 dia eh, menjadi M, kemudian 4 dia menjadi nilai N. Jadi 8 sama dengan 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2, tidak menghasilkan sisa pembagian. Ya. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Ya. Sisa pembagian sebelum 0 adalah 4. Ini ya. Maka PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Jadi kita bisa menghitung PBB dari atau menyelesaikan dengan algoritma Euclidean. Daripada kita melakukan pemfaktoran satu persatu ya seperti saya jelaskan tadi. Ya. Kalau seperti ini kan relatif lama ya, kita faktorkan dulu, kemudian ini faktorkan, apa bilangan yang pertama kita faktorkan, bilangan yang kedua faktorkan, kemudian kita cocokkan faktor pembagi yang sama apa saja, baru kita pilih. Tapi kalau ini kita menggunakan algoritma Euclidean. Ya. Materi berikutnya kita akan membahas tentang kombinasi linier. PBB dari A, B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contohnya, PBB dari 80 dan 12 sama dengan 4. Ya, sehingga kita masukkan di sini 4 sama dengan min 1 kali 80 tambah 7 kali 12. Teorema, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A, B sama dengan M kali A ditambah N kali B. Contoh menyatakan PBB 21 dan 45 sebagai kombinasi linier dari 21 dan 45. Penyelesaiannya 45, 45 berarti dia sebagai M, 21 sebagai N, 45 bagi 21 ketemunya adalah 2, sekian, tuh ya. Berarti hasil baginya adalah 2. Berarti sisa baginya berapa? Sisa baginya ya udah 2 kali 21 berarti kan 42. 45 kurangi 42 sama dengan 3. Sehingga persamaannya adalah 45 sama dengan 2 kali 21 ditambah 3. Karena belum selesai 0, maka kita memasukkan ke dalam algoritma Euclidean M, maaf, M menjadi N dan N dan R menjadi N. Jadi yang di sini nilai 21 ini dia menjadi M, kemudian R-nya 3 ini dia menjadi N. Jadi 21 bagi 3 berapa? Hasil baginya adalah 7 dan tidak memiliki sisa pembagian. Sehingga dapat ditulis ya 3 sama dengan 45 kurangi 2 kali 21 atau sama dengan 1 kali 45 kurang 2 kali 21. Jadi, 3 merupakan kombinasi linier dari 45 dan 21. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi tentang relatif primal. Ya. Ada dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A dan B sama dengan 1. Contohnya, 20 dan 3 relatif prima sebab PBB dari 20 dan 3 adalah 1. Jadi faktor-faktor antara bilangan 20 dan 3 yang sama itu hanya 1, yaitu 1. Berarti ini adalah dua bilangan bulat yang relatif prima.
Jika 20 dan 5 itu tidak relatif prima sebab PBB dari 20 dan 5 itu tidak sama dengan satu ya karena nilainya adalah 5. Jadi faktornya kan banyak ya. Satu, satu, 5 itu ya. Satu dan 5 itu faktor faktor yang sama antara bilangan bulat 20 dan 5. Dan nilai 5 ini tidak sama dengan satu, maka 20 dan 5 itu tidak relatif prima. Dikaitkan dengan kombinasi linier, jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga MA ditambah NB sama dengan satu. Contoh, bilangan 20 dan 3 relatif prima karena PBB dari 20 dan 3 adalah satu. Atau dapat ditulis 2 kali 20 ditambah min 13 kali 3 sama dengan satu. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan nilai M-nya itu sebagai 2 dan N-nya sebagai min 13. Ya. Jadi kita mencari nilai bilangan bulat M dan N supaya bilangan relatif prima A tambah B itu nilainya satu. Sehingga kita bisa memasukkan di sini nilainya M-nya 2 min 3 dan N-nya min 13. Oke, jadi itu adalah materi kita tentang teori bilangan. Memang nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya, mohon teman-teman bisa mengerjakan tugas yang sudah ada di learning ya tentang teori bilangan. Ya, di sini kerjakan soal latihan pada buku matematika dari Rinaldi Munir. Masih sama buku yang kemarin. Ah, ini nomornya ini halamannya 222. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Seperti biasa untuk tugas, eh, saya berikan jangka waktu 1 minggu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya lakukan absensi saja ya. Baik.